Ya, baru Ibu Erniwati. Ibu Erniwati off hari ini. Off hari ini. Ada. Ibu Erniwati off ya, tidak masuk kantor. Hadir Pak, hadir. Tidak masuk kantor hari ini. Oh iya, enggak Pak, libur. Oh, iya. Oke. Iya. Besok baru masuk. Oh, besok baru masuk lagi. Iya, mantap. Pak, ada di ini puskesmas atau dari di ibu rumah sakit? Irma. Bu Erni tugasnya di puskesmas atau di rumah sakit? Di Tendrewaru Pak, Rumah Sakit Tendrewaru. Oh, rumah sakit. Rumah sakit. Oke. Iya. Kalau Ibu Julia kerjanya di mana? Saya dinas perumahan, Pak. Oh, dinas perumahan di Kabupaten Bone. Oh, Kabupaten Bone. Oh, di Bone. Iya. Di kota tinggal? Iya, Pak. Di kota ya. Banyak alumni saya di Bone. Ada di keuangan, ada kayaknya. Iya, Pak. Lumayan. Iya, banyak. Ada di Makanya BKD, ikut di BKD juga kayaknya ada. alumni. Iya. Di BKD juga kayaknya ada. Bapenda juga ada, Pak. Ada Oh, banyak ya, banyak. Iya. Alhamdulillah. Kalau Ibu Herli dari mana, Ibu Herli? Dari mana? Sidrap. Sidrap. Oh, iya Sidrap ya. Ya, kita lanjutkan materi kita tadi. Ya, teman-teman sekalian, ya, data ini kalau kita analisis dengan menggunakan regresi, ada dua cara perhitungan, bisa dengan manual, bisa dengan menggunakan software. Tetapi untuk kali ini saya ingin memberikan bagaimana cara menghitung dengan menggunakan manual ya, secara manual ya. Caranya adalah seperti ini. Ini adalah data yang kita miliki, ya. Ya, data yang kita miliki. Di mana tadi X ini adalah X 2, 3, 2, 5, 6, 1, 4, 1. Kemudian Y-nya adalah 5, 8, 8, 7, 11, 3, 10, 4. Data kita tadi. Ya. Maka yang pertama-tama adalah X-nya kita jumlahkan. Ini adalah jumlahnya 24. Itulah sigma X. Kemudian Y-nya kita jumlahkan juga. Itulah sigma dari Y. Kemudian selanjutnya kita membuat X pangkat 2. Ini sebenarnya X pangkat 2, tapi tulisannya kurang bagus. Tapi sebenarnya X pangkat 2. X pangkat 2 itu artinya X kali X. Jadi 2 kali 2, 3 kali 3, 2 kali 2, 5 kali 5, 6 kali 6, 1 kali 1, 4 kali 4, 4 kali 1. Kemudian kita totalkan 96. Selanjutnya adalah Y pangkat 2. Y pangkat 2 ini adalah 5 kali 5, 8 kali 8, 8 kali 8, ya, 7 kali 7, 11 kali 11, 3 kali 3, dan seterusnya. Jumlahnya adalah 448. Dan XY, jadi X dikali Y. Nah, di mana X dikali Y itu adalah 2 kali 5, 3 kali 8, 2 kali 8, dan seterusnya, sehingga totalnya adalah 198. Nah, setelah kita dapatkan totalnya semua, maka kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya tadi adalah A sama dengan sigma Y dikali sigma X pangkat 2 dikurangi dengan sigma X dikali dengan sigma XY. Ya, ini dibagi dengan N. N ini adalah jumlah data kita. Data kita adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka N-nya sama dengan 8. Ya. N-nya sama dengan 8 dikali dengan X pangkat 2, sigma X pangkat 2 dikurangi dengan sigma X. Jadi sigma X ini kemudian dipangkat 2-kan. Ya. Hasilnya adalah ini kali ini adalah 5.376, 24 dikali 198 adalah 4.752, dibagi dengan 8
8 kali 96 adalah 768, dikurangi dengan 24 dikali 24 adalah 5. Ya. Sehingga kalau ini dibagi adalah 3,25. Berarti kita menemukan nilai A sama dengan 3,25. Selanjutnya untuk nilai D itu adalah N dikali sigma XY, berarti 8 kali 198 dikurang sigma X dikali dengan sigma Y. Ya, jadi 24 dikali 56. Dibagi dengan 8 dikali 96, itu tidak lain adalah N dikali sigma X pangkat 2 kurang sigma X dipangkat 2 kan. Ya. Jadi 8 kali 198 adalah 1584 dikurang 24 dikali 56 adalah 1344 dibagi dengan 8 kali 96 adalah 768, 24 pangkat 2 adalah 576, maka hasilnya adalah 1,25 positif. Ya. Ya, jadi nilainya positif ya. Nah, karena nilainya positif, maka nilai itu akan masuk ke dalam persamaan adalah nilai positif ya. Kalau nilainya negatif, maka pasti nanti nilainya akan masuk di dalam persamaan adalah nilai negatif ya. Nah, coba kita perhatikan. Nah, kita perhatikan di sini. Y sama dengan 3,25. Jadi nilai tadi 3,25 yang didapatkan itu kita masukkan. Kemudian 1,25 ini karena dia positif, maka kita tambah 1,25x. Ya. Nah, itu tadi yang kita dapatkan hasilnya. Jadi 3,25 ditambah 1,25x. Inilah persamaan regresi kita. Ya. Setelah kita temukan persamaan regresinya, maka hal yang paling penting adalah kita harus memahami apa makna dari persamaan itu. Ya. Nah, jadi bisa kita gambarkan seperti ini. Ya, di mana Y sama dengan 3,25 ditambah 1,25x. Ya. Nah, dengan demikian bisa kita katakan bahwa pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap omset. Sehingga semakin tinggi pengalamannya, maka semakin besar omset penjualannya. Ya. Jadi semakin tinggi pengalamannya atau semakin berpengalaman dia, maka semakin besar omset penjualannya. Ya. Kemudian setiap penambahan pengalaman 1 tahun, maka omset penjualannya akan meningkat sebesar 1,25 ribu. Ya. Jadi akan meningkat sebesar 1.250 rupiah. Ya. Nah, seperti itulah kira-kira. Atau bisa kita katakan bahwa pengalaman kerja berpengaruh terhadap omset penjualan dan besar pengaruhnya adalah sebesar 1,25. Ya. Jadi sebesar 1,25. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Bisa dipahami, bisa diikuti? Sama, Pak. Iya, ada pertanyaan? Bisa dipahami ya? Nah, kalau bisa dipahami, saya akan perlihatkan nah, ini adalah dengan menggunakan software ya. Nah, namanya SPSS ya. Nah, nanti teman-teman juga bisa menggunakan software ini. Sekarang saya ingin peragakan bagaimana dengan menggunakan software. Ya. Nah, softwarenya kebetulan saya menggunakan SPSS versi 23 ya. Nah, ini ada SPSS saya. Nah, caranya adalah kita buka, klik 2 kali, klik ya. Dan kita tunggu. Ini agak lalot ini.
Ya, ini sudah mau terbuka, ya. Ya, nanti setelah terbuka kita akan melihat interface-nya seperti ini, ya. Di mana di dalam SPSS itu ada dua lembar kerja. Yang pertama adalah data view, ya, dan yang kedua adalah namanya variable view, ya. Data view adalah tempatnya kita memasukkan angka-angka atau data yang kita miliki, yang hasil penelitian tadi kita masukkan di data view. Kemudian variable view adalah tempatnya untuk mengubah atau memberi nama atau label terhadap data-data tersebut. Nah, sebagai contoh, saya ambilkan contoh yang contoh yang ini, ya. Ini adalah data kita, data awal, ya. Jadi yang dua saja yang saya ambil, ya. Kemudian saya masukkan ke Excel dulu karena biasanya kalau dari Word langsung ke SPSS kurang bagus, ya. Jadi saya kasih singgah dulu, setelah itu saya masukkan di dalam SPSS. Kita masukkan di data view. Kita klik di sini, kemudian paste, ya. Nah, ini data kita, ya. Sudah masuk di dalam data view, ya. Selanjutnya adalah kita masuk ke variable view. Gunanya variable view ini adalah untuk memberi label atau untuk memberi nama dari variabel tersebut, ya. Kita tahu tadi datanya adalah untuk kolom pertama adalah X, kolom kedua adalah Y, ya. Jadi kita sesuaikan dengan itu. Ya, jadi kolom pertama adalah X, kolom kedua adalah Y. Ya. Kemudian ini desimalnya kita turunkan menjadi 0 semua supaya tidak terlalu banyak angka kelihatan, ya, seperti ini. Bisa dilihat, ya. Oke, selanjutnya adalah kita mengubah, ya, memberi nama variabel tersebut, ya. X itu adalah pengalaman. Pengalaman, ya, pengalaman kerja. Bilang ada orang isolasi mau pergi ambil jasa. Kemudian untuk Y adalah omset. Penulis. Capuan penjualan. Omset penjualan, ya. Ya. Banyak di UGD ada sumbangan. Nah, sekarang kita lihat ke sini, ya. Selanjutnya ada beberapa di atas menu di atas. Yang kita gunakan kali ini adalah analyze, ya. Analyze, ya, klik analyze. Kemudian selanjutnya adalah cari regresi, ya. Kemudian regresi ini macam-macam isinya. Pilih linear. Maka akan keluar menu seperti ini. Ya. Setelah keluar menu seperti ini, maka tugas kita adalah memasukkan setiap variabel sesuai dengan jenisnya. Ya, ada dependen atau terikat, dan ada independen atau variabel bebas. Nah, sekarang pengalaman kerja kita masukkan ke independen karena dia adalah variabel bebas, kita masukkan di sini. Dan penjualan kita masukkan ke dependen. Ya. Ya. Oke, ya. Nah, setelah itu kita klik oke. Nah, maka hasilnya akan keluar seperti ini. Ya. Nah, inilah hasil yang kita dapatkan dari proses tadi. Ya. Jadi kita bisa copy hasil ini, ya. Kita copy, kemudian kita masukkan ke mana? Ke sini, ya. Untuk mencocokkan, ya. Iya, kita masukkan ke sini. Tidak kelihatan, ya. Oke, saya ubah.
Saya masukkan dulu di Word ya supaya bagus. Ya, kita masukkan dulu di ya, kita masukkan di Word ya. Oke. Nah, setelah masuk di Word, baru kemudian, inilah tadi nilai yang kita ambil ya. Nah, ini 3,22. W ya. Nah, kemudian kita masukkan ke PowerPoint, bisa dilihat sekarang ya. Jadi saya kasih besar. Ya, nah ini hasilnya ya. Jadi konstannya juga adalah 3,25 dan pengalaman kerja untuk pengaruhnya adalah sebesar 1,25. Ya, sama dengan hitungan kita secara manual tadi. Ya. Nah, kemudian selanjutnya bisa kita lihat apa yang bisa kita perhatikan di sini adalah angka yang ada di bawah signifikansi. Yang ini signifikansi. Ya, sig ini artinya signifikan. Kalau di bawahnya 0,05 maka dikatakan signifikan. Ya, kita bisa lihat bahwa dia adalah lebih kecil dari 0,05 sehingga bisa dikatakan nilainya signifikan. Jadi dengan demikian bisa kita katakan bahwa ya, bisa kita katakan bahwa ya, bahwa pengalaman kerja berpengaruh positif. Bisa kita tambahkan di sini signifikan ya terhadap omset penjualan. Ya, dari mana signifikansi itu? Ya, setelah didapatkan tadi dari hasil menggunakan SPSS. Di sini hasilnya adalah di bawah 0,05 sehingga dikatakan signifikan. Ya, jadi dengan demikian hasil yang kita dapatkan adalah berpengaruh positif signifikan. Nah, ini saya tandai supaya kita bisa memahami. Ini tanda positif juga saya tandai ya. Nah, jadi positif signifikan. Kata-kata positif dan signifikan inilah yang perlu dipahami. Ya, kalau positif berarti searah. Setiap bertambah pengalaman, maka omset penjualan juga bertambah. Signifikan berarti pengaruhnya nyata, besar pengaruhnya, ya, sehingga pengalaman kerja ini. Ya, kalau bisa dikatakan bahwa pengaruhnya sangat besar atau sangat nyata terhadap omset penjualan, yaitu besarnya sebesar 1,25. Ya, itu kira-kira. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan atau bisa dipahami? Ya, jadi sebagai perbandingan yang ikut saja agak-agak puyeng sedikit, apalagi kalau tidak ikut perkuliahan ini. Ya. Sekali Pak dosen. Ya. Jadi ikut saja puyeng, malah tidak ikut. Iya, betul, makanya ya. Nah, tapi kalau sudah diperhatikan 1-2 kali, insya Allah akan mudah. Jadi coba-coba data, kemudian dipraktekkan, dihitung, setelah itu kita paham. Ya. Sekali lagi saya tegaskan bahwa yang paling penting dipahami adalah apa makna dari positif dan negatif, dan apa interpretasi dari data yang dari hasil yang kita temukan. Ya, kalau dia positif berarti searah pengaruhnya, ya, atau kalau turun semua, kalau naik semua. Kalau dia negatif berarti berlawanan arah, ya, ini naik, ini turun, atau ini turun, naik. Itu adalah pengaruh negatif. Ya. Nah, kalau sudah dipahami itu, maka setiap kita menemukan hasil penelitiannya orang lain, langsung bisa kita baca.
Ya. Dengan demikian, kalau kita bisa baca, maka dengan mudah kita bisa interpretasikan hasil tersebut. Ya. Dengan demikian, maka interpretasinya itu kalau kita sudah paham, maka kita bisa memberikan solusi apa kira-kira yang bisa kita berikan dari hasil tersebut. Ya. Oke, ada pertanyaan? Sambil menunggu pertanyaan, saya cas juga saya punya laptop. Teman-teman yang bertanya, karena saya pribadi, karena sempat putus tadi agak belum terlalu Ya. Jadi kalau ada teman-teman yang bisa bertanya yang tidak ada putusnya tadi ini karena Ya. jaringan. Jangan khawatir Pak Nasruddin, ini direkam, nanti rekamannya saya kirimkan ke grupnya untuk bisa dilihat kembali. Jadi jangan khawatir. Siap. Nanti dibolak-balik. Kalau misalnya tidak paham lagi, putar lagi. Tidak paham lagi, putar lagi sampai betul-betul paham. Dan kalau sudah dibolak-balik tidak bisa paham, tanya lagi saya kembali. Ya. Nah, seperti itu. Siap. Mantap. Ya. Maaf Pak dosen, saya juga belum terlalu paham ini Pak dosen ini. Iya. Iya. Karena jaringan sama, seperti tadi jaringan agak putus-putus saya di Mamuju ini. Oh, Pak. di Mamuju. Oke. Siap. Iya. Sama-sama di Mamuju. Oh, berarti Mamuju ada masalah ini ya? Iya, jaringan. Nggak baik. Nanti, siapa atas nama siapa Pak? Pak yang pakai Siap, kelas 3. atas nama Tandrik Pak, Tandrik iya. Oh, Tandrik. Pak Tandrik, ya? Iya, siap, iya. Ya, Pak Tandrik, nanti rekamannya saya akan masukkan di dalam grup, nanti diulang-ulangi saja dilihat, dipelajari, ya. Siap, iya. Tidak paham lagi, putar lagi rekamannya kembali, ya. Dan Siap, kalau iya. nanti tidak paham, pertemuan berikutnya bisa bertanya, ya, apa yang tidak siap, dari apa yang saya jelaskan hari ini, ya. Iya. Jangan khawatir. Ya, makasih Pak, makasih. Iya, Pak Tandrik ya. Oke, Assalamualaikum, saya Pak. absen kembali. Saya absen kembali. Mohon maaf, saya absen. Mau bertanya dulu Pak, boleh? Oh ya, silakan. Silakan. Siapa yang bertanya? Sri Wulandari. Siapa? Sri Wulandari. Sri Wulandari. Silakan Ibu Sri Wulandari. Ya, tadi yang saya lihat yang di kolom SPSS itu, Iya. ya yang di kolom hasil SPSS itu di sampingnya angka signifikansi ada nilai T. Kalau nilai T itu untuk menentukan apa Pak? Oke. Iya, jadi nilai T itu biasa juga disebut dengan uji T sebenarnya ya. Uji T itu adalah uji secara parsial. Ya, tetapi karena variabel kita cuma satu, berarti tidak perlu dilihat. Uji T sebenarnya kalau dulu sebelum ada SPSS, gunanya adalah untuk melihat di dalam. apakah pengaruhnya signifikan atau tidak. Dengan cara hitung yang ada di dalam perhitungan tadi itu dibandingkan dengan T-tabel. Jadi ada di buku-buku statistik banyak, itu ada T-tabel, ada R-tabel, ada F-tabel, ya. Ada di buku-buku statistik, bisa dilihat. Tapi kalau itu kita berpedoman ke T-tabel, maka harus ada perbandingannya adalah T-tabel. Kalau T-hitung kita mau lihat, maka perbandingannya adalah T-tabel. Persoalannya T-tabel kita tidak ada. Nah, maka salah satu cara kalau kita menggunakan SPSS, ya, maka signifikansinya saja dilihat. Kalau di bawahnya 0,05 sebagai ilmu sosial, di bawahnya 0,05 maka itu dikatakan signifikan. Ya. Nah, sama juga fungsinya dengan T hitung tadi. Ya, T hitung lebih besar dari T tabel maka dikatakan signifikan pengaruhnya. Ya. Oke, saya kira seperti itu. Ibu siapa Ibu Irma tadi ya? Ibu Sri Wulandari Pak. Ya, Sri Wulandari. Oh iya, namanya tadi belum tercatat kayaknya. Ya belum Pak, di absen. Oh. Sri Wulandari. Soalnya mukanya tidak kelihatan. Iya Pak, Sri Wulandari. Begini ya? Tidak pakai U Pak. Ya? Tidak pakai U. Oh, U. Sri Wulandari. Ya, iya Pak. Sambung atau pisah? Ya, Sri Wulandari atau Van. Sambung atau pisah? Pak. Wulandarinya sambung.
Oh, sambung. Begini. Sambungnya Bukan begini. Pak, serinya pisah. Oh Pak, ya, pisah oke. Pak, serinya. Oh, Ya, begini. ya Pak. Oke, tadi siapa Ya, lagi Pak. tadi yang galak? Ramdan, Pak. Ya, siapa? Ramdan, Pak. Pak Ramdan. Ramdan Syahrawi, Pak. Ramdan Syahrawi, Pak. Sahrawi. Siapa lagi yang belum tercatat? Yang dari Mamuju siapa? Dari Mamuju, Tandrik Pak, atas nama Tandrik. Pak Tandrik ya. Tandrik. Ya. Tandrik. Ya. Pak Tandrik. Namanya bisa dilihat. Pak Tandrik. Siap, iya. Oke. Siapa lagi yang belum ada namanya? Fitriana Munajab Pak. Tadi sempat hadir tapi jaringan katanya enggak bagus. Fitriana Munajab. Oke. Iya. Iya. Siapa lagi? Ada lagi. Siapa? Sudah ada semua kan? Nanti Ibu Julia nanti kirimkan nama-namanya yang utuh supaya saya tulis stambuknya ya. Siap. Iya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, silakan Ibu Erniwati. Minta tolong Pak, minta maaf kali nama aku di situ. Ya, atas nama siapa? Tunggu dulu sebentar, Ibu Erniwati dulu sebentar. Ya. bisa minta tolong Pak diputar kembali yang rumus tadi, saya mau lihat dulu. Oh ya. Yang rumus. Oh, rumusnya, oke. Iya. Rumusnya. Dari dondok kah? Ada Mam? Belum dah. Yang ini, Ibu Erni. Iya. Yang pertama tadi Pak, sebelum ini. Oh, sebelum ini. Oh iya. Berarti yang ini ya. Di sini Pak Soi. Yang ini. ada tadi yang A dengan B tadi. Yang ini. Panasan loh. Ya. Iya, ini. Tanyakan di sini karena sepertinya belum terlalu paham apa sisi kelebihan dengan kekurangan tidak memakai Pak Dokter Hasmin Tamsa. Pak Dokter. Oke. Oke, kelebihan dan kekurangan dari rumus ini. Iya Pak, iya. Oke. Kalau Oke. kita menggunakan regresi linear sederhana, bisa menggunakan rumus 1. Selamat. Kalau kita menggunakan regresi linear berganda, sebaiknya menggunakan matriks. Yang kedua ya. Jadi lebih bagus menggunakan matriks kalau dia sudah regresi linear berganda. Nanti pertemuan berikutnya kita masuk ke regresi linear berganda. Ya. Karena kan sekarang adalah regresi linear sederhana yang bagusnya menggunakan rumus 1. Ya. Kalau masuk ke regresi linear berganda, bagusnya menggunakan rumus kedua. Bandingkan nanti pada saat kita masuk ke regresi linear berganda. Iya, ada lagi? Nah, tadi yang namanya yang salah. Siapa namanya salah tadi? Siapa yang salah namanya tadi? Ada yang baru Pak Oppo. Masuk dia nggak kuat dari si Anu tak berat. Siapa? Online dia itu. Dedi. Siapa tadi yang salah namanya? Ketebawan kunci ban itu. Kunci ban. Oh, dedek tuan kita mau pain nah. Ada tuh kan sebenarnya dedek Siapa tadi sama yang salah di namanya? Makassar.
Herli, Pak. Siapa? Herli. Herli, kenapa? Salah namanya, Pak. Yang benar? Yang nomor 14, Pak. Yang nomor 14. Iya, yang benar. Ferli P. Lande. Oh, P. Lande. Lande. Begini ya. Oke. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan sebelum kita akhiri? Ya, jangan khawatir, nanti rekamannya saya akan kirimkan ke grup ini untuk bisa diulang, dilihat kembali. Yang jaringannya kurang bagus masih bisa dilihat, ya, sehingga secara utuh bisa dipahami, ya. Tadi Pak Tutus, Pak siapa lagi tadi, Pak Tandrik, ya, dari Mamuju. Siap, iya. Ya, nanti bisa diulang-ulangi. Nanti Pak Tandrik, siap, ya. Namanya bisa kelihatan, itu ada di kanan atas 3 titik. 3 titik, kita klik di situ, baru kita klik rename. Ada rename di situ, kita ubah nama atas, siapa nama atas, supaya bisa kelihatan namanya. Oh, siap, iya. Ya, ada rename di situ, kita tulis namanya, siapa nama aslinya. Ya, ada juga tadi yang siapa, yang Oppo, ya, nanti bisa seperti itu. Sudah kelihatan, ya, bisa saya lihat namanya siapa. Pak Nasmuddin guru, ya? Ya. Pak Nasmuddin guru, Pak Nasmuddin. Mamuju, Nasmuddin. Guru. Bukan Pak. Ya? Bukan. Bukan guru. Bukan guru. Oh, bukan guru, nelayan, belum menjadi guru. Iya. Oh, terus apa kegiatan sekarang? Bukan. Jadi nelayan, tapi ini kuliah untuk bisa masuk yang lebih tinggi. Oh, begitu. Mantap, ya. Ya, yang pakai Galaxy tadi Pak Tandrik, ya, Pak Tandrik. Ya. Iya, Pak Tandrik. Ini ada yang masuk, Pak, Oppo S1. Tapi itu siapa? Atas nama siapa itu? Yang belum tahu, Pak. Yang timbul muncul hilang, ya? Timbul hilang. Bagaimana Pak dosen? Ini saya belum ini. Belum berubah, Pak. Jadi kita ada di kanan atas, itu ada 3 titik. Kita klik di situ. Sudah? Ya. Nah, ada tertulis itu rename. Kita klik itu rename. Rename. Tidak ada muncul, Pak Dok. Tidak muncul, ya? Iya. Biasanya ada di situ rename, ya. Atas nama siapa? Tandrik, pas ya? Video Pak. Pas yang gambar klik yang pas kita punya gambar, terus saya sudah ubah. Biru. Saya sudah ubahkan, Pak Tandrik. Cocokkah? Sudah ada nama ini? Sudah. Sudah, oke, ya. Nomor 9 katanya salah namanya, Pak. Nomor 9. Ya, makasih Bu Ketua ini. Iya. Nomor 9, siapa nomor 9? Herli Yunita. Herli Yunita. Oh, Yunita. Soalnya di situ ada Herli Dad, ya. Jadi saya ikuti saja. Yunita. Oke. Bisa lah. Sabar pura deh. Ya, siapa lagi? Ya, nomor 1 juga, Pak. Belum lengkap namanya. Oh, ini kan namanya. Astanti Natsir. Oke. Oke, saya kasih lengkap, ya. Julia Astanti Natsir. Oke. Mantap. Ya. Izin Pak Dokter, apakah sudah ada nama saya itu terlihat? Ya, sudah terlihat, Pak Tandrik. Oh, siap. Pak Tandrik sudah saya ubah tadi. Ya. Jangan khawatir Pak Tandrik. Yang penting lagi sudah di absen. Ini jadi Herli tadi, ya. Oke. Oke, teman-teman sekalian. Eva
Ya. Diana Sari. Siapa? Eva Diana Sari Rustan. Eva. Berapa deh Anuta? Itu Mas kan masih terus saja begini. Enggak. Eva siapa? Eva Diana Sari Rustan. Ini yang nomor 7, Pak. Nomor 7. Oh, nomor 7. Eva. Ya, Diana Sari Rustan. Oh, anaknya Pak Rustan. Pak Rustan kan ada di sini. Ya, Pak Rustan kan ada. Mana Pak Rustan tadi? Ah, ini ada Pak Rustan. Pak, Tabe, Pak. Nomor 12. Nomor 12, kenapa Ki? Rukmini saja, Pak. Iya. Rukmini saja, Pak. Kenapa? Rukmini. Yang mana? Nomor 12, Pak. Nomor 12. Aduh, don jaringan Pak Dokter. Rukmini, kenapa? Rukmini saja, Pak, namanya. Oh, Alimudin tidak ada. Tidak ada Limudinya. Oke. Iya. Iya. Oke. Ya. Lengkap ya namanya semua. Terima kasih, Pak. Ya. Teman-teman Oh, yang sekalian. Oppo F1 itu Pak Yuanita Susanti. Yang mana itu? Nomor Yang berapa? Oppo F1S. Oppo. Yang Oppo. Iya. Siapa namanya? Yuanita Susanti. Yuanita. Iya. Nggak pakai W. Yuanita Susanti. Susanti. Iya. Susanti. Oke. Iya. Oke ya. Sudah catat semua ya. Yang hadir hari ini adalah 21 orang. Ya, alhamdulillah